Hai semuanya, jumpa lagi di channel Indira's Kitchen. Di video kali ini aku akan share ide jualan unik dan juga kekinian, cuman dari olahan roti tawar saja. Cocok kalau mau dititip di kantin sekolah. Untuk resep lengkapnya yuk simak videonya sampai habis. Pertama kita siapkan teflon dan masukkan 2 sachet minuman coklat. Kalian bisa gunakan merek apa aja. Di sini aku gunakan drink bang bang atau bisa juga diganti dengan coklatos. Tambahkan 30 gram tepung maizena, 35 gram gula pasir, 1 bungkus vanili bubuk atau bisa juga diganti setengah sendok teh vanili cair. Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya bisa kita masukkan 300 ml susu cair. Di sini aku masukkan setengahnya terlebih dahulu. Kemudian bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata seperti ini. Kemudian bisa kita masukkan sisa susu cairnya ya bun. Misal kalau nggak ada susu cair bisa juga kalian gunakan susu bubuk yang dilarutkan dengan 300 ml air. Tinggal kalian beli aja susu bubuk sachet-an yang ada di warung karena banyak banget. Kemudian kalau sudah tercampur rata bisa kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini. Dan ini sudah sedikit mengental ya bun. Selanjutnya bisa kita masukkan 1 sendok makan margarin dan kita akan aduk kembali hingga tercampur rata sampai margarinnya larut. Untuk adonan coklatnya juga mengental dan meletup-letup seperti ini ya bun. Tandanya sudah matang, bisa langsung kita matikan api kompornya. Kemudian coklat yang sudah kita buat tadi bisa kita pindahkan ke wadah dan kita akan tutup menggunakan plastik wrap atau bisa gunakan plastik biasa. Kita tutup bagian atasnya seperti ini supaya tidak mudah berkulit nanti dan biarkan dingin terlebih dahulu. Sambil menunggu coklatnya dingin, kita ke tahap selanjutnya. Di sini aku siapkan roti tawar. Untuk penggunaan roti tawarnya ini aku masih ada sisa di rumah, hanya 9 lembar roti tawar. Kalian bisa gunakan lebih karena untuk coklatnya tadi hasilnya banyak banget ya bun. Tapi karena sisa roti tawar yang ada di rumah hanya 9 lembar, jadi aku cukup pakai 9 lembar saja. Kemudian setelah roti tawar bagian pinggirannya kita potong, kemudian roti tawarnya bisa kita bagi menjadi 4 bagian sama rata seperti ini. Dan ini dia roti tawar yang sudah kita potong, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buat bahan balurannya, masukkan 8 sendok makan tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Dan tambahkan air secukupnya. Untuk penggunaan airnya nanti bisa kalian sesuaikan dengan tingkat kekentalannya dari bahan baluran yang kalian buat ya bun. Ini kita aduk hingga tercampur rata seperti ini. Kalau dirasa airnya kurang bisa kita tambahkan lagi. Dan kita aduk kembali hingga tercampur rata. Untuk mengaduknya aku ganti menggunakan bantuan whisker supaya lebih cepat aja, dan kita aduk sampai tidak ada tepung yang berkerindil atau yang mengendap di bawahnya. Dan kalau sudah tercampur rata, kemudian ambil 2 lembar roti tawar yang sudah dipotong, lalu kita tumbuk jadi satu kayak gini dan kita masukkan ke dalam bahan baluran tepungnya. Baluri setiap sisi roti tawarnya dengan tepung terigunya ya bun. Di sini aku menggunakan bantuan garpu untuk mempermudahnya. Kemudian kita baluri rotinya menggunakan tepung panir. Untuk tepung panirnya bisa kalian blender kalau mau lebih hematnya. Karena ini aku nggak di blender, jadi untuk penggunaannya memang lebih boros ya bun. Setelah dibaluri tepung panir, bisa langsung kita goreng di minyak yang sudah panas. Untuk menggorengnya aku menggunakan api sedang. Dan ini jangan langsung dibalik, tunggu bagian bawahnya berubah kecoklatan, baru nanti dibalik seperti ini. Bisa juga ya bun, ini kalau mau dijadikan frozen food, kalian simpan aja dalam kondisi mentah. Tapi masa penyimpanannya nggak bisa terlalu lama, tergantung expired roti tawarnya ya bun. Nah ini sudah kita bolak-balik dan juga sudah matang, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai semua roti tawarnya selesai kita goreng. Dan ini jangan langsung kita sajikan ya bun, kita tunggu dulu hingga dingin, minyaknya juga turun, baru nanti kita sajikan. Sambil menunggu dingin, kita balik lagi ke adonan coklatnya tadi. Ini sudah dingin ya bun, supaya nanti coklatnya itu lumer ketika diisi ke rotinya. Jadi ini mau aku aduk hingga tercampur rata menggunakan whisker, atau bisa juga kalian ganti menggunakan mixer ya bun, supaya lebih cepatnya. Nah bisa kalian lihat untuk tekstur coklatnya sudah lebih halus, perbedaannya jauh ya bun dari di awal tadi. Dan ini sudah siap kita pindahkan ke plastik segitiga, atau kalau nggak ada bisa kalian pindahkan ke plastik biasa.
Kemudian kita balik lagi ke roti yang sudah kita goreng tadi, kondisinya sudah dingin dan minyaknya juga sudah turun. Bagian atasnya kita beri lubang sedikit seperti ini. Kemudian kita isi dengan coklat yang sudah kita buat sebelumnya. Kita isi sampai penuh ya bun, sampai coklatnya sedikit keluar seperti ini. Kemudian ini kita letakkan di kertas roti. Dan ini sudah siap kita sajikan, tapi sebelum itu bagian atasnya mau aku beri taburan coklat bubuk. Di sini aku menggunakan coklat bubuk yang beli di toko bahan kue, jadi untuk rasanya ada hint pahitnya dikit. Atau bisa juga kalian gunakan minuman coklat, tapi harus diayak ya bun. Dan ini sudah siap untuk dijadikan itu jualan. Kalau dijual bisa kita kemas menggunakan mika seperti ini. Dan jangan lupa nanti kita tutup dan tambahkan stiker thank you di atasnya untuk mempercantik. Untuk harga jualnya bisa kalian sesuaikan di daerah masing-masing. Dari satu resep aku hasilkan 18 biji. Kalian bisa dapat lebih banyak lagi karena coklat yang aku gunakan tadi hanya setengahnya saja. Jadi itu aku hanya pakai sisa roti tawar yang ada di rumah ya bun. Jadi misal kalau mau dipakai satu resep ini kalian bisa gunakan 18-20 lembar roti tawar. Masya Allah rasanya enak, luarnya garing, dalamnya lembut, coklatnya manisnya pas, gak enak sama sekali. Cocok banget untuk ide jualan titip-tikan di sekolah ataupun di warung dekat rumah. Atau bisa juga buka lapak, jual di depan teras rumah ya bun. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.